Penganggaran modal kelompok D, mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan nama anggota kelompok yang pertama ada Jimmy Stephen Pardede dengan NPM akhir 043 dan yang kedua ada Aldi Sinai Simbolon dengan NPM akhir 079. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kerangka strategi keputusan penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal harus dihubungkan dengan perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi mencakup perencanaan masa depan perusahaan. Penganggaran modal secara implisit memerlukan suatu komitmen ke dalam masa depan perusahaan. Penganggaran modal harus diintegrasikan dengan perencanaan strategi perusahaan. Hal ini penting karena investasi yang terlalu besar atau terlalu kecil akan mempunyai dampak jangka panjang bagi masa depan perusahaan. Apabila perusahaan telah melakukan investasi pada aktiva tetap yang terlalu besar, hal ini akan menimbulkan beban yang berat dan tidak semestinya bagi perusahaan. Selanjutnya, macam-macam keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal berbeda untuk proyek yang berbeda. Ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, usulan investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada penggantian atau replacement, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah habis agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan, misalnya mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Yang kedua ada perluasan atau expansion, yaitu usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada, misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Untuk yang ketiga ada pertumbuhan atau growth, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi di bidang restoran. Estimasi arus kas. Penilaian suatu usulan investasi didasarkan pada arus kas setelah pajak, bukan didasarkan pada laba akuntansi. Arus kas yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu usulan investasi adalah arus kas yang relevan untuk proyek yang dievaluasi. Arus kas yang relevan untuk suatu proyek adalah perubahan arus kas perusahaan di masa yang akan datang yang terjadi sebagai akibat langsung dari keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Arus kas relevan diartikan sebagai perubahan arus kas perusahaan sehingga disebut incremental cash flow. Dalam mengestimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Yaitu yang pertama ada sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi dan tidak dialihkan. Yang kedua ada opportunity cost, yaitu biaya yang dilakukan atau dikaitkan dengan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Yang ketiga ada side effect, yang keempat ada networking capital dan financing cost. Metode penilaian usulan investasi. Inti dari penganggaran modal sesungguhnya merupakan inti dari semua analisis keuangan, yaitu membuat keputusan yang akan memaksimumkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa metode untuk menilai kelayakan dari suatu usulan proyek investasi. Di antaranya yang pertama ada payback period, adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali seluruh investasi awal yang dikeluarkan dengan mempergunakan arus kas masuk yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada net present value, merupakan metode yang didasarkan pada arus kas yang didiskonto atau discounted cash flows. Implementasi dari metode ini, pertama harus dihitung nilai sekarang dari arus kas masuk bersih yang diharapkan dari suatu proyek investasi. Didiskonto dengan biaya modal dan kemudian dikurangi dengan investasi awal dari proyek tersebut. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan net present value menjadi nol. Perbandingan hasil evaluasi proyek yang bersifat mutually eksklusif. Perbandingan hasil evaluasi ketiga proyek yang bersifat mutually eksklusif
dengan mempergunakan metode, ada 3 metode di sini. Yang pertama ada payback period atau PBP, dan juga ada net present value, dan juga internal rate of return. Yang pertama ada metode PBP atau payback period. PBP tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu uang. Hal ini merupakan kelemahan dari metode tersebut. Yang kedua ada metode NPV dan juga NIRR. Nah, dari metode kedua ini, mereka mempertimbangkan konsep nilai waktu uang tidak seperti metode PBP sebelumnya. Namun, metode IRR ini tidak selalu memberikan hasil evaluasi yang konsisten dengan metode NPV, sebagaimana tampak dalam kasus penilaian usulan investasi yang bersifat mutually eksklusif. Materi selanjutnya yaitu proyek dengan umur yang berbeda. Pada contoh sebelumnya, dibandingkan beberapa proyek yang bersifat mutually eksklusif dengan nilai investasi yang sama dan umur ekonomis yang sama pula. Berikut ini akan dijelaskan teknik penilaian proyek investasi dengan umur yang berbeda. Dalam menilai 2 atau lebih proyek investasi yang memiliki umur yang berbeda, hasil penilaiannya kurang tepat jika langsung dilakukan sesuai dengan umur masing-masing. Nah, terdapat 2 pendekatan untuk menilai proyek investasi yang memiliki umur yang berbeda. Yang pertama ada pendekatan pengulangan proyek, yang kedua ada pendekatan equivalent annual cost atau EAC. Selanjutnya materi yang terakhir ada capital rationing untuk proyek dengan ukuran yang berbeda. Capital rationing atau penjatahan modal didefinisikan sebagai proses menempatkan batasan pada tingkat proyek atau investasi baru yang diputuskan oleh perusahaan untuk dilakukan. Hal ini dimungkinkan dengan menempatkan biaya modal yang jauh lebih tinggi untuk mempertimbangkan investasi atau dengan menempatkan batas atas proporsi tertentu dari anggaran. Sebuah perusahaan mungkin berniat menerapkan capital rationing dalam skenario di mana pendapatan masa lalu yang dihasilkan melalui investasi tidak sesuai dengan target.